Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalal Isman, guru PJOK dari SD Negeri 19 Batung Taba, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Di sebelah kanan saya Yuliarti SPD dan di sebelah kiri saya Elvina Yulia SPD, di mana pada kesempatan ini kami berkolaborasi dalam mempraktekkan coaching supervisi akademik, salah satu tugas CGP Angkatan 11 pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang ya. dan juga Pak. Oke Pak, sesuai dengan kita kemarin kita akan berbincang ya Pak ya. Terima kasih ya Bu ya, sudah ingatkan sebenarnya ya lupa. Iya Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya dia akan berbicara dan diskusi dengan saya terkait keterangan penting dengan menggunakan penuntutan. Iya Pak. Berarti dia akan berbicara dengan kunci ya Bu ya. Dan saya akan menjadi pengamatnya, bukan begitu? Iya Pak. Baiklah, kalau begitu kita nanti akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Iya Pak. Biar supaya saya juga tahu ya Pak ya apa yang harus saya lakukan nantinya dalam proses coaching nanti. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria Bu. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Iya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu ya kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah umum, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya agar saya bisa menggerakkan coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik Bu. Nah Bu ya, semuanya sudah saya catat. Jadi berarti untuk mengetahui bagaimana Bu ya mencapai apa yang ingin Bu ya dia harapkan dan pengembangan kompetensi coaching tersebut, kapan Bu ya akan melaksanakan Jadi gini Pak, untuk pengembangan tersebut kebetulan kita mau mencoba yang 3 kompetensi. Dari persoalan yang sudah Ibu hadapi, apa Ibu memiliki rencana untuk melakukan atau membantu murid agar lebih aktif dan bagaimana rencana pemerintah untuk mengkoordinasi dengan orang tuanya? Ya Bu, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik nantinya. Kemudian saya juga berencana akan melakukan rumah pada siswa tersebut untuk mencari tahu sebenarnya apa yang membuat siswa tersebut terlihat tidak bersemangat dalam belajar.
mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu ya. Dan saya pun berharap akan mendengarkan cerita kalau sudah berbeda. Kira-kira Bu Tina mungkin bagaimana melaksanakan kegiatan serupa? Ya insya Allah Bu, saya akan melaksanakannya minggu depan Bu. Minggu depan ya Bu ya. Saya tunggu saja ya Bu ya. Setelah itu mencoba seperti yang dibiasakan tadi dengan beberapa pendekatan kepada siswa dan para pendidik serta memperbaiki beasiswa juga kita ini. Terima kasih ya Bu Tina atas referensinya dan sudah membantu saya untuk referensinya. Sama-sama Bu ya. Terima kasih juga Bu karena sudah menemani saya program ini Bu. Sama-sama Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Baik Bu ya tadi kan sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Kalau itu langsung saja ya Bu ya, kita bahas dan analisis dari apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu ya sampaikan di awal tadi. Ya. Jadi apa yang sudah Ibu ya lakukan untuk mencapai ketercapaian dan indikator kehadiran penuh yang telah dia sebutkan tadi. Baik Pak, jadi tadi saya ingin mengembangkan kompetensi keadaan penuh. Dan tadi saya sudah fokus dalam membicarakan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibutuhkan oleh coach saya. Saya juga menatap coach saya dan juga tidak membuat kegiatan lain sehingga saya fokus kepada coach saya. Oke, baik. Karena tadi memang sudah saya lihat dan inti bahwasanya Bu ya juga sudah hadir secara penuh dengan coach ya tadi, dan juga sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus juga Bu ya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu ya, serta Bu ya sudah melaksanakan kegiatan coaching yang bagus. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coach saya tadi. Sama-sama Bu ya. Nah begini Bu ya, setelah kegiatan coaching tadi kira-kira rencana Bu ya dalam mengembangkan indikator kompetensi coaching tersebut. Jadi indikator kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coach saya sehingga coach saya nantinya akan terdorong untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu. Lalu selanjutnya apa langkah-langkah Bu ya lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh, khususnya indikator memberikan data-data yang berbobot. Dalam pengembangan ini saya nantinya akan merefleksi saya terlebih dahulu di mana kekurangan saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut dan juga saya akan mencari referensi tentunya ya Pak ya, bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik ataupun belajar dari referensi yang lain agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, jadi Bu ya akan mencari dulu referensi. Iya Pak. Nah, jadi kapan dilaksanakan mencari referensi tersebut? Untuk referensi ini Pak bisa segera saya lakukan ya Pak ya. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kapan nih Bu ya akan melaksanakan coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang mau minta tolong untuk coaching 1 atau 2 minggu ini, mungkin saya akan mempraktikkan teman-teman coaching saya. Baik, jadi Bu ya akan melaksanakan coaching jika ada teman Bu ya minta di coaching lagi ya Bu ya. Iya Pak. Oke, akan melaksanakan 1 atau 2 minggu lagi ya Bu ya. Insya Allah siap dibutuhkan menjadi pengamat lagi ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas masukannya. Semoga saya lebih baik lagi di depan. Ya sama-sama Bu ya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah saya baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu ya.
Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat dan dalam kondisi yang terbaik ya Bu ya. Amin. Sepertinya ya tidak bersemangat hari ini. Apakah kira lagi ada masalah? Ada yang ingin dibicarakan? Iya nih Pak, saya pengen ngobrol atau curhat tentang menurut saya. Boleh Bu ya. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya sebenarnya bingung dengan peserta didik saya. Peserta didik saya ini sangat pasif pada proses pembelajaran. Padahal saya sudah mencoba metode serta model pembelajaran yang beragam agar peserta didik saya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Pak, saya memiliki masalah tentang proses pembelajaran saya karena ada anak saya yang kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Meskipun model pembelajaran beragam sudah saya terapkan, saya merasa prihatin dan sedih dengan keadaan ini. Kenapa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari persoalan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi dari sini saya anggap masalah yang dia hadapi itu adanya anak yang masih tidak bersemangat ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Meski sudah menggunakan model pembelajaran dengan beragam banyak ya. Iya Pak, karena menurut saya sangat penting bagi perkembangan anak tersebut depannya nanti. Saya juga ingin tahu apa faktor penyebab siswa tersebut pasif di kelas dan bagaimana kondisi siswa tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Dari persoalan yang sedang Ibu hadapi ini, apa Ibu memiliki rencana untuk melakukan untuk membantu murid tersebut agar dia di kelas, dan bagaimana rencana Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik dan baik. Saya juga berencana nih Pak untuk melakukan koordinasi siswa untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuat siswa tersebut sering terlihat tidak bersemangat selama pembelajaran. Benar sekali Bu ya. Jadi menurut Ibu, untuk membuat peserta didik itu menjadi aktif dan harus melihat dari berbagai sudut pandang agar kita tidak salah langkah dalam memberikan dan mencarikan solusi pada siswa tersebut. Dan dengan melakukan kunjungan rumah, kita juga dapat tahu kondisi siswa tersebut dengan lingkungannya, karena kondisi di rumah juga mempengaruhi cara belajar siswa di sekolah. Ya benar sekali Pak. Terus bagaimana dengan rumah? Seandainya orang tua siswa tersebut ternyata sibuk dan tidak memiliki waktu yang cukup bagi anaknya karena harus memenuhi kebutuhan ekonominya, bagaimana Ibu menghadapinya? Mungkin saya akan mengajak orang tuanya melakukan refleksi Pak dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua siswa tersebut. Oke, ya. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya pikir ya Pak ya, ketika pembelajaran kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup Pak. Seharusnya kita juga memperhatikan kondisi anak saat proses pembelajaran tersebut. Jadi anak akan merasa nyaman dan senang saat mengikuti pembelajaran hingga apa yang disampaikan guru tersebut dapat diserap oleh anak. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjalani kegiatan? Apa rencana kedepannya untuk membantu murid? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Benar sekali ya. Kita perlu berkolaborasi dengan menjalankan kolaborasi semua yang berat akan menjadi ringan. Iya, benar sekali Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya saya berharap dapat mendengarkan ceritanya. Kalau sudah melakukan kegiatan itu, kira-kira kapan rencana yang akan dilaksanakan itu ya? Insya Allah akan melaksanakannya minggu depan Pak. Minggu depan ya. Oke ya. Saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, dengan melakukan praktek pendekatan kepada siswa dan terbentuk dan melakukan refleksi
luar biasa Bu ya. Terima kasih atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk merefleksinya. Sama-sama Pak. Dan terima kasih juga sudah menemani saya untuk ngobrol dan curhat ya Pak ya. Sama-sama Bu ya, dan sampai ketemu lagi Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Dalvis, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu ya, terima kasih sudah bertanya. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu hari Pak? Atau saya lihat Bapak kurang bersemangat hari ini apa ada masalah ya Pak ya? Saya ingin meningkatkan kompetisi saya dalam mengelola kelas. Oh bagus sekali. Nah, apa tujuan Bapak dalam peningkatan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Terus apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Kalau boleh tahu apa sih Pak yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses pembelajaran berlangsung. Kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baik ya Bapak ya, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami Pak, apa penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi tersebut, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin mencari pembelajaran yang lebih menarik? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa Pak. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya Bu ya, saya akan mencoba. Selain itu, kita juga perlu memberikan pengaruh positif kepada yang tidak berbicara, yang tidak mau berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan yang mendengarkan pelajaran kita. Iya Bu ya, saya akan melakukannya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Dalvis? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Iya Bu ya, saya sudah memiliki gambaran. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak ya. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu kepada saya dan hasilnya Pak ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Saya Pak. akan melakukannya. Siap, semangat Pak. Siap Bu ya.